Belakangan gempa tak hanya terjadi di Indonesia saja. Mengawali tahun 2024, gempa bumi dahsyat dengan magnitudo 7,6 juga terjadi di Jepang, bahkan sampai memicu gelombang tsunami. Lalu adakah korelasi antara gempa yang terjadi di Indonesia dan juga Jepang? Saya akan berbincang dengan pakar gempa dari ITB, Profesor Irwan Melano. Halo, selamat sore Prof. Irwan. Halo, selamat sore. Baik, Prof, sebenarnya apa yang terjadi belakangan ini? Apakah gempa yang terjadi di Jepang maupun di Indonesia belakangan ini memang ada korelasinya, ada keterkaitannya? Ya, selamat sore. Bahwa gempa yang terjadi di Jepang dan juga di Indonesia, kami merasa sangat prihatin bahwa di awal tahun ini terjadi dua bencana di dua lokasi yang berbeda. Apabila kemudian ditanyakan apakah ada korelasinya bahwa kedua wilayah tersebut merupakan wilayah yang secara tektonik aktif, sama-sama dipengaruhi oleh proses tektonik yang berada dekat sekali dengan zona pertemuan antar lempeng. Nah, kalau di wilayah Jepang, di wilayah pantai barat, memang dalam konteks sejarah kegempaan pun pernah terjadi gempa-gempa besar di sana. Misalnya gempa Akita tahun 83 ataupun gempa Niigata tahun 64, dan sekarang gempa dekat sekali dengan Noto Peninsula di awal tahun 2024. Begitu pula di daerah yang kemudian gempa di Indonesia pun memiliki sejarah kegempaan di masa lalu, seperti misalnya gempa Sumedang. Itu sebetulnya beberapa penelitian dari BMKG dan juga dari Badan Geologi menyebutkan bahwa pada Januari 2005 pun pernah terjadi gempa walaupun dengan magnitudo yang lebih kecil. Jadi kesamaannya adalah wilayah yang memiliki kondisi tektonik yang sama-sama aktif. Nah, Prof, berbicara soal gempa ini, tentu tidak sedikit juga yang ibaratnya menyatukan atau bisa kita katakan ada hubungannya juga dengan terjadinya erupsi gunung yang terjadi di Indonesia. Apakah ini juga ada keterkaitan terkait dengan erupsi gunung yang ada di Indonesia dengan terjadinya pergerakan dari lempeng tersebut? Iya, jadi baik aktivitas tektonik dan aktivitas vulkanik menunjukkan bahwa wilayah kita adalah wilayah yang memang secara tektonik aktif. Seperti yang tadi disampaikan di awal, kita merupakan bagian dari cincin api, merupakan pertemuan dari beberapa lempeng tektonik besar yang aktif. Ada lempeng Eurasia, terus kemudian lempeng Australia di bagian selatan, lempeng Pasifik. Nah, proses pertemuan dan aktivitas dari lempeng tersebut menghasilkan dua hal, yaitu kegempaan, baik kegempaan yang ada di laut di zona subduksi ataupun kegempaan di daratan. Itu hal yang pertama, dan hal yang kedua yaitu menghasilkan proses letusan gunung api. Ada beberapa riset yang kemudian mengaitkan bahwa beberapa gempa bumi kemudian meningkatkan aktivitas dari gunung api. Tetapi perlu gempa bumi dalam skala yang cukup besar yang kemudian energinya bisa memicu peningkatan aktivitas di gunung api. Dan peningkatan aktivitas tidak harus kemudian berarti menjadi letusan, tetapi itu harus merupakan sebuah gempa yang besar. Kita punya beberapa bukti bahwa beberapa gunung api di Sumatera misalnya, Gunung Sinabung, Gunung Marapi, yang kemudian meningkat aktivitasnya sudah gempa di zona subduksi di pantai barat Sumatera. Jadi menjelaskan kenapa kemudian ada peningkatan aktivitas gunung api dan gempa bumi itu dijelaskan dari proses tektonik yang membentuk wilayah kita, wilayah Indonesia. Ini artinya bahwa memang untuk pergerakan ataupun pergeseran dari lempeng ini tidak akan pernah berhenti begitu, akan selalu bergerak. Dan mungkin Profesor bisa menjelaskan kepada kami apa sebenarnya pergerakan ini, penyebab pergerakan ini terus terjadi dan tidak pernah berhenti. Ya, jadi proses pergerakan lempeng itu adalah sebuah proses yang alami. Jadi yang membuktikan bahwa memang bumi kita tempat yang aktif gitu ya, bahwa lempengnya bergerak. Dan gempa bumi merupakan produk dari aktivitas tersebut. Nah, tetapi yang perlu kami sampaikan bahwa wilayah Indonesia secara umumnya, termasuk terutama di wilayah Pulau Jawa, adalah wilayah yang sangat mungkin terdampak oleh gempa bumi sebagai dampak tadi dijelaskan pergerakan lempeng. Tetapi gempa bumi tidak harus menjadi bencana. Jadi bukan berarti kemudian ketika lempeng kita aktif, ketika terjadi gempa bumi, terus kemudian menjadi bencana. Karena itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau terjadi gempa ya memang proses alami, tetapi bencana
itu melibatkan respon dari kita, melibatkan pilihan-pilihan yang kita buat. Jadi sebagai contoh misalnya, apabila kita membangun bangunan kita tidak cukup kuat atau kita tidak memahami risikonya, maka kemudian gempa bumi bisa menjadi bencana. Ini pembelajaran yang sangat penting bagi kita bersama, bahwa gempa mungkin terjadi, tapi gempa tidak harus menjadi bencana apabila kita menyiapkannya dengan lebih baik. Ataupun kalau misalnya terjadi bencana, walaupun terjadi gempa bumi, maka dampaknya tidak akan dahsyat gitu ya. Itu menurut saya hal yang sangat penting untuk sama-sama kita persiapkan. Menarik ketika Prof. Irwan berbicara soal dampak dari gempa ini, dan kalau kita melihat kembali ke belakang terkait dengan gempa yang terjadi, ini bukan di Jepang tetapi di Sumedang beberapa waktu lalu, diketahui bersama bahwa memang untuk tingkatan dari gempanya tersebut tidak terlalu besar, sekitar 4 magnitudo begitu. Lalu kenapa bisa membuat begitu dahsyat dari apa yang terjadi begitu, dampak yang terjadi, terutama terkait dengan bangunan-bangunan yang beberapa ada yang roboh dan lain sebagainya? Ya, ini menjadi concern perhatian kita bersama, bahwa ternyata untuk di Pulau Jawa, gempa yang tidak terlalu besar, yaitu gempa 4,5, 4,8, atau misalnya gempa Cianjur, gempa skala 5,5, itu pun bisa cukup merusak. Yang sebetulnya gempa yang tidak dikategorikan sebagai gempa besar. Nah, dari gempa-gempa tersebut, kita bisa menarik pelajaran penting. Yang pertama adalah bahwa gempa terjadi di tempat di mana penduduknya yang padat. Jadi kepadatan penduduk kemudian membuat kerentanannya menjadi tinggi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terutama di wilayah Pulau Jawa, kita dianugerahi tanah yang subur sebagai produk dari vulkanik, jadi tanah-tanah lapisan yang masih sangat muda, yang kemudian lapisan lunak tersebut bisa memperkuat goncangan gempa. Ya kita sebut sebagai faktor amplifikasi. Jadi goncangan gempa, walaupun gempanya kecil, tapi kemudian goncangannya diperkuat atau kita sebut teramplifikasikan akibat lapisan tanah lunak. Itu faktor yang kedua. Faktor yang ketiga yaitu kualitas bangunan. Jadi kami perhatikan bahwa di daerah yang kemudian terdampak gempa dan kemudian mengalami kerusakan, kita melihat masih banyak bangunan-bangunan yang dibangun tidak memenuhi kaidah bangunan yang baik sebagai bangunan tahan gempa. Jadi ini memberikan catatan penting bahwa keinginan kita untuk membangun bangunan perlu memperhatikan beberapa faktor penting. Jadi tidak hanya kemudian meningkatkan bangunan kita menjadi 2 lantai seiring dengan bertambahnya jumlah anggota keluarga, tetapi kita harus ingat, kita pun harus menyiapkan fondasi yang lebih dalam, ikatan tulangan yang lebih baik. Jadi faktor yang ketiga ini, faktor kualitas bangunan ini harusnya menjadi perhatian. Karena ternyata selama ini kita fokus pada gempa-gempa yang berpotensi menghasilkan gempa besar, sumber gempa yang berpotensi menghasilkan gempa besar. Tapi kita pun harus memperhatikan gempa-gempa yang tidak terlalu besar, tetapi untuk kasus di wilayah Indonesia, khususnya Pulau Jawa, itu bisa memberikan dampak yang sangat signifikan. Mungkin kita harus kembali ke kearifan lokal bangsa kita, wilayah Indonesia yang sebetulnya sudah memiliki bangunan-bangunan tradisional yang relatif lebih baik untuk bertahan pada saat menghadapi gempa. Jadi persepsi kita mengenai bangunan yang modern, yaitu bangunan batu bata, merubah cara kita membangun, padahal kita tidak membangun dengan kualitas yang baik. Jadi kita tidak memperhatikan tulangan-tulangan, ikatan, fondasi. Jadi poin ketiga ini seharusnya menjadi perhatian kita bersama. Baik, Prof. Irwan Melano, tentunya ini menjadi perhatian buat kita semua. Seperti yang tadi Prof katakan bahwa memang untuk gempa yang kecil tentunya tidak harus untuk kita bisa kita katakan sebagai kita tetap harus berhati-hati begitu apapun skala dari gempa yang terjadi. Terima kasih Prof. Irwan Melano, pakar gempa dari ITB sudah berbincang dengan kami di sore hari ini.